Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer dan di video ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang caranya untuk install custom domain di SAM. SAM adalah local development ya, yang pertama saya pakai dulu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu saya mulai untuk development di WordPress, dan saya masih pakai sampai sekarang. Tapi ya memang ini bisa dibilang salah satu tools yang paling kurang oke ya sebenarnya, karena kurang fleksibel dibandingkan tools-tools yang baru, misalnya seperti local by flywheel atau menggunakan Docker sekalian ya, karena kita bisa mengganti-ganti misalnya versi dari PHP-nya secara langsung, sedangkan di SAM itu nggak bisa ya. Kita harus install, harus uninstall dulu versi yang lama, terus install lagi versi yang baru. Jadi tidak fleksibel, dan salah satu fitur yang nggak dimiliki oleh SAM itu adalah custom domain ya. Karena kan kalau kita misalnya punya beberapa website dan kita ingin bikin local development, tentunya kita ingin bikin beberapa instalasi WordPress ya dengan domain-domain yang berbeda, misalnya dengan menggunakan domain lokal seperti .test atau .local. Nah, di SAM itu nggak ada opsi untuk itu, jadi cuma satu aja server yang bisa kita akses seperti itu. Sedangkan di tools-tools lain, misalnya di local by flywheel misalnya, itu kan ada pilihan, kita setiap instalasi WordPress kita bisa milih domainnya untuk di local development kita di komputer kita itu ingin diakses dengan nama domain apa. Mungkin lebih jelasnya saya jelasin gini ya. Ini adalah SAM ya. Kalau kita habis install, kebetulan saya baru install baru karena ya saya mau update PHP, semua instalasi saya sekarang pakai PHP 7.4, jadi ya saya update sekalian di sini. Kita cuma dapat kayak gini aja, localhost / dashboard, cuma kayak gini aja. Jadi kalau kita menginstal WordPress, kita mungkin bisa install di localhost websiteku 1. Jadi nggak pakai domain, pakainya directory seperti ini ya. Websiteku 1, websiteku 2, websiteku 3 gitu ya. Sedangkan yang kita inginkan itu kan instalasi, misalnya saya ada website blog saya shellcreeper.com. Mungkin di localhost saya ingin mengaksesnya atau mungkin bikin clone dari website ini, mungkin di shellcreeper.test misalnya. Dan tentunya ini nggak bisa diakses ya, karena kan belum kita install. Nanti kita akan install sama-sama caranya seperti apa. Untuk mengerti ya tentang sistem yang ada di SAM, kalau kita sedang mengakses localhost ya, di URL localhost, itu berarti kita sedang mengakses file di SAM-nya ini di C, SAM, di htdocs. Jadi direktorinya untuk localhost di SAM itu ada di direktori ini ya, htdocs. Kalau ada yang masih belum ngerti ya tentang prinsip kerja dari server, bisa lihat di video saya yang sebelumnya tentang cara kerja website ya. Di situ saya menjelaskan semua bahwa ketika kita mengakses URL, sebenarnya kita cuma mengakses komputer yang ada di server itu, dan ketika kita install SAM itu sama juga ya, berarti kita bikin server di komputernya kita sendiri, di mana file-file yang ada di sana itu bisa diakses menggunakan browser ya, di sini menggunakan URL localhost. Nah, step yang pertama itu sebenarnya mudah ya, kita bikin aja satu direktori di sini yang akan untuk menyimpan website-websitenya kita, jadi biar rapi aja sebenarnya, nggak harus sih ini, cuman saya biasanya melakukannya seperti ini, kita bikin folder, dan kita memberikan nama misalnya websiteku, website gini deh. Biasanya saya kasih underscore di bawahnya, tapi nggak harus juga. Kenapa kok saya kasih underscore? Biar ada di atas ya, biar aksesnya lebih cepat daripada harus nyari ya. Websiteku yang mana gitu ya. Saya bisa kasih underscore biar di paling atas saja, biar lebih gampang ketika kita nyari folder tersebut ya. Di sini kita akan bikin satu buah folder, misalnya tes web, bukan tes ya, local domain.test gini misalnya. Dan ini akan jadi direktorinya untuk local domain.test. Misalnya kita kasih di sini ya, domain.test. Nah, ketika kita mengakses domain tersebut, domain ini ya, itu yang akan di-load adalah direktori yang ada di sini. Dan ini saya akan menjelaskan caranya seperti apa. Nah, di step yang kedua itu kita buka aja SAM control panel. Terus kita klik yang ada di config-nya ini ya.
Terus kita pilih httpd sam.conf. Ya, ini konfigurasinya untuk Apache-nya ya, jadi ya. Jadi kalau kita lihat di modulnya, ini sebenarnya ada yang pertama ini modul Apache, bisa dilihat di sini, ini MySQL ya, MySQL-nya ada di sini. Jadi kita buka konfigurasi dari Apache, karena SAM itu menggunakan Apache ya. Jadi ini cara kerjanya sama persis seperti Apache, jadi kalau ada yang pernah install Apache sendiri ya, misalnya pakai di server sendiri, misalnya di DigitalOcean atau di mana, ini caranya kurang lebih sama. Kita buka aja konfigurasinya dari Apache tersebut. Nah, ini kan kita bisa lihat di sini ya. Semuanya itu konfigurasinya ada di sini. Biar lebih gampang. Dan sebenarnya ini saya sudah pernah nulis tutorial ini di blog saya. Jadi saya akan copy aja kode dari blog saya. Nanti URL-nya nanti saya taruh di deskripsi. Jadi biar lebih mudah kalau ada yang ingin cari tahu ya caranya gimana. Kita buka aja di sini tadi. Terus kita masukkan di bawah seperti ini. Nah, kita ganti tadi namanya domainnya localdomain.host. Kita sesuaikan aja sesuai dengan yang konfigurasi kita yang baru. Ini nama domainnya kita misalnya. Dan juga ini URL-nya ya, dokumen root-nya mau di mana. Jadi foldernya itu URL-nya apa? Direktorinya seperti apa, kita copy aja dari file explorer yang ada di Windows, terus kita paste di dokumen root seperti ini. Dan ini sudah koneksi ya. Langkah selanjutnya adalah kita stop konfigurasi dari SAM dan kita buka lagi, di start lagi. Jadi di restart. Nah, setelah ini belum bisa ya, belum bisa connect ya. Kalau kita reload lagi juga nggak akan ke reload. Karena Windows masih belum tahu, karena ini ada di lokal. Yang tahu baru SAM. Jadi yang langkah yang ketiga, itu kita ngasih tahu ke Windows kalau ada domain baru yang harus diakses, yang bisa diakses di lokal development yang kita. Caranya gampang, kita buka aja text editor, tapi harus menggunakan privilege administrator. Jadi kita klik kanan dari text editor kita, saya pakai text ini ya, notepad ya. More, terus kita front as administrator. Nah, ini sudah terbuka, terus kita buka aja filenya. Lokasinya itu ada di sini ya, teman-teman ya. C Windows System 32 Drivers ECT ya. Ini file path-nya yang akan kita edit ya. Di sini kita ganti menjadi all files dan kita cari file yang host tanpa extension, HOSTS. Nah, bisa dilihat di sini ada banyak ya filenya di sini. Kita tinggal tambahkan aja untuk SAM. Ini sudah saya hapus semua sih ya. Tadi alamat domainnya adalah localdomain.test. Ini dihapus saja. Ya, kita tambahkan di bawah sepertinya aja. Terus kita simpan ya, file save. Setelah itu kita refresh browsernya. Ini sih belum bisa ya biasanya. Oh, sudah bisa langsung. Tapi ini salah ya ini ya. Ini mestinya kalau kita buka localdomain.test, ini mestinya buka yang ini ya. Ini salah direktorinya. Kita buka lagi SAM HTTP konfigurasinya yang tadi, kita ganti ya. Oh iya, ini salah kan ya. Ini C SAM htdocs website, harusnya ada satu direktori lagi, yaitu localdomain.test. Kita buka lagi, kita restart lagi ya dari Apache-nya. Yap, sudah bisa di restart dan kita buka lagi dan akan ya kosongan ya. Dan kalau kita ngisi file yang ada di sini ya, misalnya halo dunia apa kabar, misalnya kita taruh file di sini ya di website localhost domain dan kita buka di browser, ini ya. Maka akan muncul di sini ya halodunia.txt. Dan kalau kita buka, ya apa kabar ada di sini. Jadi di sini ya teman-teman bisa menggunakan direktori ini untuk apapun ya. Di sini saya kasih teks saja, tapi bisa diinstal WordPress, bisa diinstal Drupal, bisa diinstal macam-macam ya. Terserah dari
kebutuhan masing-masing. Jadi untuk merekap ya, caranya step by step-nya seperti apa, ini sangat simpel sekali. Yang pertama kita bikin direktorinya di htdocs dulu ya, untuk menyimpan data yang ada di websitenya kita ya, yang akan kita bikin di lokal. Yang kedua adalah untuk nge-setting di SAM-nya, yaitu dengan menggunakan konfigurasi, kita buka HTTP konfigurasi yang ada di sini. Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang yang ada di sini ya. Nah, di sini itu kita memberitahu ke SAM kalau ini ada virtual host baru dengan port 80, itu port yang bisa diakses dengan browser. Dokumen root-nya itu path-nya seperti ini ya. Jadi ketika kita membuka ini ya, ada server name konfigurasinya, kita membuka domain ini, bukao ini ya, direktori yang ada di sini. Jadi intinya kita memberitahu ke SAM ya, kalau kita membuka domain ini, tolong buka direktori yang ada di htdocs website local domain.test. Jadi ini direktorinya bisa di mana aja, bebas. Teman-teman mau mengorganisasi filenya seperti apa, bebas. Terus langkah yang ketiga, itu kita memberitahu ke Windows ya, di sini ya. Saya zoom in ya. Nah, karena di localhost kita itu IP address-nya tuh 127.0.0.1, yaitu IP address dari localhost itu tersebut ya. Semua komputer biasanya sama seperti ini. Ketika kita mengakses local domain.test, kita ngasih tahu ke Windows ya, buka ini ya, IP address yang ini. Nah, setelah dari 127.0.0.1 ini sebenarnya ini manggil ke SAM. Dan dari SAM nanti akan di-reroute ke sini dengan menggunakan ini ya. Oh, jadi gini. Jadi prosesnya seperti itu. Ketika ada kita ngetik alamat domainnya ini di browser, local domain.test, dia akan ngasih tahu ke Windows. Oh, kalau ada local domain.test, buka localhost. Ketika ini buka localhost 127.0.0.1, kalau kita coba buka ya di sini ya, ini akan sama ya. Kita akan masuk ke sini, localhost ya. Ketika kita masuk ke localhost, itu yang ngontrol kan SAM, dan dari SAM-nya itu yang akan mengatur direktori mana yang akan dibuka berdasarkan domain yang ada. Jadi kalau misalnya kita ingin bikin lagi local domain atau WordPress.test misalnya ya, kita tinggal copy aja yang dari sini. Dari sini seperti ini ya. Kita bikin direktori baru di sini juga sama juga. Terus kita di hostnya kita juga sama. 127.0.0.1 WordPress.test. Kita restart Apache-nya. Dan kita coba buka ya. Dan ya, bisa kita buka seperti itu. Jadi kita bisa nginstal berbagai macam domain yang ada di SAM dengan sangat mudah sekali. Dan misalnya kita mau nginstal WordPress, kita tinggal buka aja, kita copy file-filenya WordPress yang ada. Seperti ini ya, kita atur konfigurasinya, sama seperti install WordPress seperti biasa ya, pastinya sudah pada tahu. Dan banyak sekali tutorialnya, dan kita buka lagi, dan bisa dilihat ya di sini, error establishing database connection, karena database-nya belum ada ya, tinggal kita bikin aja di localhost phpMyAdmin, kita sesuaikan konfigurasinya, database name-nya kita akan bikin ini WordPress.test, kasih nama seperti ini, test aja deh, test WordPress. Biasanya organisasinya seperti ini sih, biar rapi aja. Kita bikin database baru, harap diingat ya, UTF-8 General CI, test WordPress, create, dan kita bisa refresh, database-nya akan muncul di sini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, sudah bisa kita install WordPress di sini. Test, admin, password, confirm the password, install WordPress, dan jadilah
Dan kita bisa login ya ke WordPress-nya seperti ini, dan ya sudah jadi di WordPress-nya. Cuman gitu aja, sangat cepat sekalian ya. Kalau ingin pakai SSL, tentunya ini nggak bisa ya pakai SSL. Tutorialnya untuk pakai SSL itu ada di blognya saya, jadi buka aja sendiri di sana caranya gimana, cara install sertifikatnya seperti apa. Kalau memang perlu untuk saya bikinin videonya, boleh bilang aja, nanti saya akan coba bikin videonya untuk menjelaskan lebih jauh. Oke, gitu aja dari saya. Semoga informasi ini berguna ya buat teman-teman pengguna SAM ya. Jadi biar komputernya lebih rapi, local development-nya juga lebih rapi, bisa install berbagai macam website, dan tentunya jauh lebih mirip dengan kenyataan yang ada di servernya kita ya. Tentunya kalau kita pakai directory ataupun memakai custom domain itu beberapa konfigurasi bisa berbeda dan mengakibatkan sulit ya untuk development ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.